pernah ada tertulis dalam petani Nabi Isa atau Isa Al-Masih Yang yang bilang lu begitu percaya siapa sih? Itu bukan topik. Yang bilang lu percaya siapa? kalender Ini tunggu bukan Isa topiknya itu. Doni kasih Al-Masih tahu itu Don. kan Itu bukan topiknya tulis Don. Ini anak lu apa sih? Yang bilang lu percaya siapa? jadi Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. pernah ada tertulis dalam petani Nabi Isa atau Isa Al-Masih Yang yang bilang lu begitu percaya siapa sih? Itu bukan topik. Yang bilang lu percaya siapa? kalender Ini tunggu bukan topiknya Isa itu. Doni Al-Masih kasih tahu itu Don. kan Itu bukan topiknya tulis Don. Ini anak lu apa sih? Yang bilang lu percaya siapa? jadi Bang jangan anak Tuhan tuh kurang, iya putus-putus anak Tuhan suaranya. Ini kayaknya Deketin coba. kurang minum minyak tanah ini anak ini. Bukan, kau banterin bang, Anak Tuhan. Kau banterin. Lanjut yang lain. Gue capek dirang sama orang yang nggak nyambung dah. juga nggak bilang hanya tetapi kamu berbicara tentang tulisan tadi begitu maka saya bilang Anak saya Tuhan, percaya. dengarkan anak Tuhan. Gini loh, kenapa tidak ada giroh dalam hati kalian atau semangat untuk memperbaiki kesalahan itu? Itu yang kita maksud. Contohnya nih kan, di dalam almanak atau kalender itu tertulis Isa alaihissalam kan gitu, kenaikan Isa al-Masih gitu. Kalau kami ya, boleh Anda lihat sedikit saja ada kesalahan kekeliruan tentang agama Islam, ketauhidan kami, maka seluruh Indonesia itu akan bersatu gitu. Nah, kenapa tidak ada persatuan dalam umat Kristen untuk, coba saya mau tanya, setahu Anda ya, di dalam kalender itu sudah berapa tahun tertulis tentang kenaikan Isa Al-Masih itu? Kira-kira sepengetahuan Anda sudah berapa tahun itu? Sama Tuhan? Dari sebelum merdeka itu. Kamu Selama itu kalian diam semuanya. Coba bayangin. sebentar menurut kamu apakah itu tidak Dijawab dulu, jangan dulu bertanya balik, nanti baru. Iya, dijawab dulu putus-putus toh, suaranya, gitu kan. Anak Tuhan putus-putus suaranya. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya. Ya, dengerin dulu bang. Sepengetahuan kamu, sudah berapa tahun itu di dalam kalender itu tertulis tentang kenaikan Isa Al-Masih? kalau kamu terdengar pengen aja apa kami berdiri. Aduh, Ya, kok suara kamu putus-putus sih, gimana ini? kalau ada tulis Isa Al-Masih atau Nabi Isa itu bukan kami juga Gini tidak ada loh, yang tertulis. berarti jujur ya, saya akui ya tentang kalender untuk hari ini khususnya ya. Ini harinya kami sebenarnya gitu loh. Kalau yang tertulis di situ kenaikan Isa Al-Masih, itu berarti hari ini hari kami yang kalian ambil gitu loh. Kami aja biasa dengan hari ini. Kok kalian repot-repot hari ini gitu loh. Berarti hari ini harinya kami. Karena yang tertulis itu bukan bukan Yesus Kristus, tetapi Isa Al-Masih. Suaranya minoritas, host. Hah? Halo. Suaranya minoritas, nggak ada suaranya. Halo? Itu entah kenapa itu Halo? ngomongnya. Halo, Assalamualaikum Bang Mo. Mo Jen. ngomong apa kau? Halo. Lanjut, Bang Sidik. Suaranya mantap Bang Sidik. Halo. Udah nangis dia, udah nangis. Cobalah sama Bang Doni dulu yang apa ini? Ya Bang Saya mau Tuhan tanya sama Bang putus-putus Doni. suaranya. Jadi gini. Harus naik pohon dulu kau itu. Bang Doni kira-kira sudah berapa tahun Bang? Sepengetahuan Ya, Abang sudah berapa kalau tahun saya- itu di kalender itu tertulis tentang kenaikan Isa Al-Masih Iya. Bang? Kalau menurut saya ya, bahkan saya juga nggak tahu persis tahun berapanya, tapi itu udah sangat lama banget ya. Bahkan jauh Ya, sebelum Indonesia sepengetahuan merdeka. Abang aja. Jauh sebelum Indonesia merdeka lah. Mungkin tahun 1800-an sekian lah itu. Oke Ya. lah, kalau sepengetahuan Abang sejak itu. Nah, Iya. itu kalau kita hitung Bang, udah berapa abad Bang? Kalau dari Taruh 800-an 100 Abang tahun. bilang itu. Ya taruhlah 150 Tetapi tahun. kenapa tidak ada satupun ya dari kekristenan itu memberikan protes ya kepada yang berwenang yang kita katakan tadi? Iya. Kenapa ini tanda tanya ini Bang?
Ya gini Bang siapa ini yang sekarang? Bang Sidik Bang siapa nih? Yang ini yang Ini oke lah, yang gini Bang. Saya jawab sedikit. yang samping jadi Sidik. gini. Jadi gini. Ya, silakan. Jadi kalau Silakan. menurut saya ya, ini menurut saya aja. Silakan nanti orang abang menanggapi juga. Kalau menurut saya karena memang kami kalau menurut saya nggak terlalu dirugikan terlalu banyak gitu ya. Bahasanya hanya sekedar kalau saya ini hanya sekedar penulisan aja ya kan kalau menurut saya begitu ya. Yang dulu ya awalnya saya berpikirnya begitu. Hanya penulisan aja karena pada prinsipnya kayaknya hampir sama lah itu doang ya kalau dulu kita bicara awam saya dulu waktu kecilnya gitu saya mikirnya begitu gitu. Sekarang Makanya, saya tanya sama Bang Doni. Abang Doni kira-kira ini merasa dirugikan atau tidak, Bang? iya dirugikan tapi nggak besar banget. Nah yang paling dirugikan Jangan tadi bilang besar kecilnya, saya nggak nanya besar kecilnya, yang saya tanya merasa dirugikan atau tidak. iya kalau menurut saya sih kalau dirugikan juga sih enggak cumannya lebih ke keliruan. Kalau Maksudnya tidak ada merasa yang dirugikan, gitu. Bang, ya, ini saya katakan, Bang, ya. Kalau abang merasa tidak dirugikan, ya, tidak ada yang namanya hari ini hari kenaikan Yesus Kristus, Bang. Jadi hari ini itu harinya Islam sebenarnya. Gini kalau saya sih lebih ke masalah bukan untung rugi sebenarnya tapi lebih ke masalah ini adalah masalah ada kekeliruan. Kenapa saya bilang kekeliruan? Karena Kalau kekeliruan itu salah orang abang juga. Sudah 2 abad, kenapa itu dibiarkan kekeliruan itu? Bayangkan udah berapa juta orang atau berapa ribu orang, Bang, yang sudah tertipu, sudah keliru memahami ini. Coba bayangkan. Makanya kalau di dalam Islam nggak ada yang namanya masalah kecil besar gitu loh. Itu yang namanya masalah tetap masalah. Jadi harus diperbaiki segera gitu loh. Jangan anggap sepele dengan masalah kecil. Nah jadi gini dan kalau bahwasannya juga saya berpikirnya logik ya sedikit ya. Maksudnya begini Bang, kalau memang dari umat muslim sendiri ini merasa bahwasannya ini kalau saya bicara inilah ya bicara apanya ya logika berpikirnya gini Bang. Kalau memang dari umat muslim sendiri merasa dirugikan ya, apalagi dengan semua bahwasanya kita tanya semua ya. Karena kan orang abang di sini adalah mayoritas. Harusnya ini sederhana banget. Bukan, jangan pakai kata-kata mayoritas, Bang, jangan. Enggak, gini. Kalau abang membawa kata-kata mayoritas, ya Bang ya, tidak akan ada berlaku lagi yang namanya hari Kristen itu nggak ada. Kita di sini ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan pakai kata-kata mayoritas, tidak berlaku itu Bang. Saya kan belum selesai menjabarkan gitu loh Bang. Makanya abang dengar dulu makanya nanti setelah itu abang konter nggak apa-apa. Kita di sini diskusi enak aja gini. Maksud saya begini, kenapa saya bilang saya arahnya ke sana? Karena kan gini Bang. Jadi kalau bosan nih contoh, yang pimpinannya aja saya mau nanya ke Abang, pimpinannya itu dari kami apa dari orang Abang? Pimpinannya menterinya kan dari orang Abang. Presidennya sendiri itu pun sudah orang dijelaskan Abang. sama Bang Handi. Masa hal Itu sederhana ada ini berwenang Bang dari kedua belah pihak Bang. Gini ya Bang. Ada kedua belah pihak itu ada wewenangnya masing-masing. Yang namanya seorang presiden itu di atas segalanya Bang. Dia di Indonesia ini punya power yang luar biasa. Ya saya begini. Berarti Anda telah menuduh Pak Jokowi itu ya itu pilih kasih Bang. Anda sudah menuduh. Kalau Anda berpikiran seperti ini, Anda bisa ditindak pidana sebenarnya Bang. Ya bukan, saya Karena ya mencemar nama baik presiden. Serius? Itu enggak lah. Saya enggak bukan mencemar nama baik. Ada nggak di sini yang ada nggak sini advokat? Sebentar sini ambil alih ya. Begini ya Bro. Jangan kayak gitu dong. Ya, Jangan silakan, bilang Bro, saya nih. salah gitu. Semua hal-hal di dalam pemerintahan itu. Saya kan bilang Pak Jokowi, presiden kan banyak. Sebentar dulu Bro. Bang ini? Sebentar dulu Iya, Bro. Kan saya udah jelaskan tadi. Semua ada mekanismenya di dalam kementerian itu. Ada Dirjen Birman Kristal lah yang punya kewenangan itu. Kalau bisa anak Tuhan, anak Tuhan diikat dulu, kenapa diikat dulu biar nggak berontak gitu. Cuma mengadu. Gitu. Ini anak Tuhan kenapa sih ini anak ini? Dari gitu aja sih Bro Doni. Semua ada mekanisme di dalam itu. Jadi nggak semua presiden harus turun tangan. Sebaiknya begini saja. Kalau sekiranya saudara kita Kristen ini merasa nggak cocok antara Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih dengan Yesus Kristus berbeda, mestinya sebagai orang yang beragama Kristen marah dong, mestinya marah. Nah, bagaimana melampiaskan amarah itu? Gak ada mekanismenya begitu. Jangan marah nabang pohon, jangan. Marah itu ada mekanismenya. Kemana? Ada wakil Anda, ada pendeta Anda, ke gereja ya suarakan. Nggak ada yang suarakan selama ini, itu ya. Ini orang yang ngomong terus kan Takul gantian nanti ngomong astagfirullah. Bukannya diikat dulu. Udah di Kira-kira begitu Bro ini. Jadi
di sini sebenarnya yang menikmati atas kekeliruan ini adalah umat Kristen. Kenapa? Bisa menjerat saudara-saudara saya yang beragama Islam karena di situ namanya Isa Al-Masih. Tapi di dalam pelaksanaannya ternyata Tuhan yang naik ke surga. Jadi topiknya apa, sampulnya apa, isinya berbeda. Nah, di sini ada perangkap. Dan saya rasa ini sulit untuk dihilangkan, termasuk kan terjemahan LAI itu yang berbau Islam itu nggak bisa dihilangkan. Kenapa ada yang ingin dicapai, brother? Itu sih. Jadi kalau bisa ya mandirilah. Ya nanti saya Itu DM nanti. kira-kira ya. Langsung saya Oke, DM nanti. lanjut. Langsung saya DM nanti menterinya langsung. Tenang aja. Bukan ke menteri, dirjennya aja, ke dirjennya aja. Ya, langsung ke menterinya juga sama dirjen saya DM semua nanti. Ya, bilang. Jadi gini. Ya mudah-mudahan ada. Jadi gini Bang Andi, Bang Andi. Jadi gini. Tadi agak sedikit ini juga ya. Saya nggak suka dengan tadi framing saya langsung negatif itu, saya nggak suka ya dengan kayak gitu. Saya dibilang saya pencemaran pasalnya di Presiden Jokowi, nggak juga. Saya kan bicara presiden itu kan banyak presiden dari sebelumnya. Jadi masalah ini bukan timbul di Pak Jokowi aja, tapi presiden sebelumnya kan kita udah sepakat tadi udah lama gitu. Jadi jangan saya Itu lebih parah lagi, Bang. Hah? Kalau tadi cuman kenanya Pak Jokowi, tetapi Ya, sekarang jangan. ketujuh presiden kita itu bisa kena, Bang, buat. Nggak apa-apa lah. Kalau memang saya bilang, Parah lagi nih. ya maksud aku Halo, itu kan halo. ya, ini kebetulan bersama. Oh, Bang Hari, waalaikumsalam. Saya nggak ada Bang banyak Hari orang Ya. Islam. yang saya bilang itu adalah kalau memang ini harusnya kan bisa juga duduk bersama gitu loh, diselesaikan baik-baik. Kalau memang merasa dirugikan kan gitu ya. Itu jangan Halo berpikir gitu loh. teman-teman, boleh kasih saran? Silakan. Oh yes. Bang Doni, Bang Andi, yang lainnya yang Islam maupun Kristen. Saya rasa pengarahan tadi dari Bang Andi itu udah cukup jelas gitu, dan Bang Doni pun kayaknya udah nerima ya, udah nggak usah diperpanjang menurut saya. Mau ngadu-ngadu lah yang tadi enggak ke apa tadi masalah pidana, enggak usah. Iya. Saya rasa Bang Doni udah cukup jelas dan mau menerima bahwa ada kesalahan, udah nanti diperbaiki aja, itu intinya. Saya rasa Nanti kalau pakai aja nih, CDF. jangan usah diperpanjang-panjang. Saya Iya, rasa iya, iya. dari Bang Doni ini Perpanjang. udah bagus. Iya, Bang Doni ini udah bagus dan mau menerima bahwa di sini ada kesalahan memang ya. Mungkin di kalender dari dulu udah kita coba ke depannya. Mungkin Bang Doni ini kan masih muda, anak muda lah. Ya saya harapkan begitu. Ke depannya semua yang istilah-istilah Islam yang dipakai oleh umat Kristen, saudara-saudara Kristen, cobalah diperbaiki semuanya. Bukan hanya di masalah kenaikan Isa Al-Masih, mungkin yang lain-lain. Ya tadi Bang Hani juga ada juga mungkin ada dari LAI menerjemahkan salah. Udah diperbaiki. Kalau memang menurut agama Kristen bahwa Nabi Isa itu bukan Yesus Kristus, ya udah kedepannya diperbaiki aja gitu. Kita kan sama-sama lah, maksudnya masih negara kita beragama ya, jadi masing-masing secara nyaman lah gitu ya, jangan berantem gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Doni, kamu sudah sehat, Doni? Mana kabar Bang Mohamed? Itu jangan berkantor, jangan berpanjang segala host. Ini masih ngomong, ya udah kelar kok masih ngomong. Udah kelar, bahas yang lain boleh. Udah closing dulu. Tinggal DM aja, tinggal DM. Saya kasihan sama Salah. anak Tuhan dari tadi. Orang ngomong dia ikut ngomong, nggak tahu apa yang diomongin dari tadi. Jadi Teriak-teriak. Nanti orang jangan goblok, jangan goblok. waduh. Bukan masalah Waduh. goblok, suara lu itu nggak kedengeran oleh yang lain. Orang ngomong kamu diem gitu. Dari tadi itu mau luar Makanya biasa. gitu. Parah. Jadi kita nggak bisa dengar dengan baik, Abang. Jadi mungkin sinyalnya tampaknya nggak ngerti atau HP ya bagaimana, saya nggak mau langsung ini ya, menginin Abang enggak. Iya, makanya dia teriak-teriak Don, nggak kedengeran Dia kita. teriak kasihan Terus, gitu Bang. loh. Habis suara Abang nanti. Suratnya udah di leher semua, sama di kepala. Tapi dia mengeluarkan kata-kata begitu nggak pantas loh. Tapi kami nggak terpancing kok. Karena orang yang berbicara begitu sangat pengalaman di bidang itu. Iya. Jadi begini saja, saya tuh maunya ya,
supaya ada yang membedakan antara Kristen dengan Islam. Ya, baik dari segi penggunaan terjemahan di kitab sucinya, baik dari segi liturgi sehari-hari, begitu ya. Jadi supaya orang paham, oh ini Kristen, gitu loh. Datang mengucapkan salam, wah ini Kristen nih. Tapi sekarang kan masih banyak yang sudah terpapar dengan istilah-istilah Islam. Apa ini sengaja? Apa mereka mau mualaf? Apa seperti apa? Contoh banyak sudah mengucapkan Alhamdulillah, Astagfirullah, kan begitu ya. Iya, Gitu ya. Jadi kita kadang nggak bisa membedakan ini Muslim apa kagak sih sebelah gua. Kan gitu. Pastinya kan kalau lagi takjub, haleluya, oh ini Kristen. Jelas gitu loh. Begitu juga terjemahan LAI kan gitu ya. Terjemahan LAI banyak sekali istilah-istilah Islam yang ada di sana. Ya mohonlah beli minyak tanah dulu seliter supaya ini Anda diam dulu kan gitu. Itu kira-kira Mas Doni cukup ya, semoga saja LAI PGI utamanya ya, Dirjen Minimal Kristen juga. Betul. Ya kalau bisa lebih mandiri lah supaya punya jati diri gitu loh. Betul. Jadi Kira-kira. ya saya bilang tadi. Ya paling ya kalau saya sih paling bisa DM aja dulu. Mudah-mudahan direspon. Ya kalau enggak ya gimana lagi Bang. Kalau mau ke sana sih waktu saya juga nggak banyak Bang Andi. Jadi agak sibuk saya kerja ini. Ya kan lumayan banyak proyek soalnya. Jadi gini, Bang Andi, tadi saya juga untuk Bang Andi yang bilang tadi kalau masalah istilah ya. Saya juga kadang-kadang namanya tempat kerja ya. Saya juga susah untuk ini kalau dibilang Assalamualaikum, selamat pagi gitu. Pasti kan saya jawab Bang Andi. Ya kan? Itu gimana menurut Bang Andi? Kira-kira salah nggak saya di situ gitu? Kan saya kadang pakai nomor telepon ini ya, nomor telepon kantor gitu saya bilang ya. Nomor telepon kantor kita tuh. Nggak Tiba-tiba saya salah, telepon nggak tuh. salah. Cuman jangan Jadi nanggung aja deh gitu. Gimana? Nggak salah, cuman jangan nanggung aja. Gimana ini? Jadi ada penggirinya ini. Saya nggak menggiring Anda. Jangan nanggung gitu loh. Kalian masuk ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bentar aku mau nanya Bang Handi, boleh Halo. ya? Silakan. Ada tambahan lagi Bang Doni, Bang Handi. Ada dulu di tempat saya ya, malah Silakan. menggerakkan kayak wirid gitu. Pernah saya tanya, katanya wirid katanya. Nah, kalau bisa, kalau memang dia mau mengadakan itu, jangan disebut wirid, entah apalah, terserah. Dan kalau memang ada di ajarannya, ya silakan. Tapi kalau nggak ada, jangan dibuat gitu loh. Kebaktian namanya Bang. Seperti umat Islam. Kebaktian Nah, itu dia biasanya. menyebutkannya wirid juga gitu loh. Nah, kalau memang, Hah? Nah tapi ke kita itu dia sebut tuh kami wirid katanya. Nah maksudnya janganlah disebutkan wirid gitu loh. Kan wirid kan istilah dalam Islam ya. Kalau mereka ya sebutkan aja lah. Kalau itu pun juga kalau memang dulu pernah dilakukan Yesus Kristus atau ininya. Tapi kalau sekarang kalau memang nggak ada terus ngikut Islam dengan memakai Islam kan jadi rancu nantinya. Itu. Ya itulah salah satunya. Terima kasih. Jadi samar-samar ya Ustaz. Jadi kalau menurut saya sih gini, kalau saya pribadi ya silakan orang berpikir kan bebas ya Bang ya. Kalau saya berpikir pribadi begini, itu cuma sekedar salam aja, dan itu sama aja kayak salam, bahasanya assalamualaikum hanya bahasa Arab, ini bahasa Ibrani. Saya dari dulu berpikir seperti itu aja sih, sederhana aja, dan itu nggak saya permasalahkan juga. Teman saya mau ngomong begitu ya, saya jawab aja bahasanya gitu, sekedar aja sih gitu. Jadi, Abang ya. Salah Bang. Sebentar izin dulu. Abang jangan tanya ke kita salah atau tidaknya, tapi abang lihat di dalam Bible itu. Coba deh abang cek 2 Yohanes 1 ayat 10 itu. Itu tentang salam loh Bang. 10 sampai 11. 2 Yohanes 1 ayat 10. Iya, di mana di situ tentang salam itu. Nah, jangan abang mengambil itu bertanya kepada kita, kira-kira salah atau tidak. Ya itu tergantung abang, itu kan ajaran ada dalam kekristenan gitu loh. Abang jangan patuh kepada kita, tetapi patuhlah kepada Bible itu sendiri. Kira-kira kalau abang ucapkan salam sama orang Kristen dengan Assalamualaikum itu salah atau tidak? Atau menjawabnya gitu? Salah. Jadi gini Bang, Nah kalau salah menurut abang, abang itu harus lebih taat kepada Tuhan abang daripada taat kepada aturan yang ada gitu loh. Jadi toleransi itu sama-sama kami. Kalau abang mengucapkan salam kami tidak menjawab, bukan berarti kami tidak toleransi gitu loh. Tetapi memang itu akidah tentang keyakinan. Saat abang melawan keimanan abang, berarti abang itu sudah melawan hati abang sendiri gitu loh. Nggak boleh seperti itu.
begini. Contohnya Jadi kalau kita nih umat Islam bang ya, yang biasa itu masalah Natal gitu, boleh nggak mengucapkan Natal? Kan ini banyak ini polemik masalah ini terus setiap tahun. Nah kita itu memang ada akidahnya nggak boleh mengucapkan itu. Nah selesai, bukan berarti kita nggak toleransi gitu loh. ya Nah sama gini, halnya di kekristenan juga diharapkan seperti itu gitu loh bang. Ya lanjut. kalau setahu saya ya sampai per hari ini per detik ini ya karena belum ada satu pendeta pun yang mengatakan itu bahwa itu kami diharamkan untuk mengucap membalas salam atau mengucapkan salam dari ini ya dari teman-teman sahabat kita yang belum ada. Dan kalau terlepas itu ada ayat yang mengatakan beliau bilang saya juga belum baca bang. Saya belum Ya, tahu. coba ini bang ya, buka 2 Yohanes 1 ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ya berarti kita berbeda ajaran gitu, bukan sama Kristen gitu ya. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ini kira-kira menurut abang perintah atau tidak bang? Iya. Jadi gini, ya kalau memang itu ada, tapi kalau saya pribadi sih ya, dalam sampai itu belum mengganggu akidah iman saya dan iman saya pun nggak ada terkikis sedikit pun oleh itu, menurut saya itu ya hanya sebatas dibicarakan aja, menurut saya nggak terlalu gimana-gimana sih ya kalau saya di sini. Tapi kalau Justru terlepas ada ini- ayat itu saya ya oke lah, itu silahkan aja, tapi saya masih tetap berpegang teguh dengan apa yang saya ingin gitu. Selama itu saya nggak Justru ingin- bang, kalau abang mengucapkan salam atau menjawab salam, ini abang udah menodai akidah abang, karena abang sudah tidak taat kepada Yesus gitu loh. Dimana Yesus melarang itu, tetapi abang malah menjalankan itu. Kalau Ini ada perintah gitu loh. kalau ada Kristen mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti dia sudah nggak menjadi Kristen, dia Muslim dia. Nah Wah, itu dan juga, maksudnya. Saya contoh nih, saya mau abang suruh sekarang mengucapkan tuh kalimat syahadat. Saya 10 kali juga bisa bang. Ya kalau untuk mengucapin, tapi kalau nggak saya imani, nggak saya ini jalankan, kan sama aja. Nggak berlaku itu. Nggak ini. Hal-hal yang sakral itu nggak boleh main-main, bro. Enggak, bahasanya kayak gitulah. Kalau ibaratnya sekedar kita ucapin tapi nggak kita jalankan kan sama aja. Itu nggak ada artinya menurut saya ya. Bukan begitu bang. Bang maksudnya di kitab Anda itu Anda dilarang memberi salam kepada orang yang beda. Ngasih masuk ke menerima tamunya pun nggak boleh. Itu ada bang. Tadi dibacakan sidik. Menit berapa tadi? Biar saya note dulu di sini. Jangan nerima tamu juga, jangan Yang salah. berapa tadi? 1 Yohanes 10 11 ya. 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 2 Yohanes 1 ayat 10. 2 Yohanes 1. Nah, 11-nya ditekankan lagi bahwa itu perbuatan yang jahat. 11-nya. Oh iya, itu lanjutannya. 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Coba nomor 11-nya dibaca deh. Ya anak Tuhan diam dulu, jangan ngomong dulu, orang lagi mau ngomong kamu ngomong dulu ah. Emang ngomong dia nggak kedengeran. Diam dong ah. Oh dekat sama Bang Andi dekat. Makanya kalau dengan saya jauh dia nggak kedengeran. Kedengeran di gua berisik. Oh. Apa cuma gua doang yang denger? Oke. Bang Andi. Udah Iya. ketemu bang, kalau nggak saya bacakan ini bang. Iya bang. Udah ketemu udah. Ini lagi saya baca. Tapi saya bacanya dari atas ya, dari ininya, dari tekopnya apa. Enggak baca dari mana aja nggak apa-apa. Ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Gitu ya isinya. Yang ayat Itu ayat 11-nya. Iya. Nah di situ nggak ada dibilang itu saya nggak mengimani atau tidaknya gitu. Ini saya baca ya. Jadi dari ayat- gini. ya. Gini bang, Ya. saya baca dari tujuhnya, boleh nggak? Jadi gini. Baca. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat antikristus ya. Terus selanjutnya ayat ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya ya. Tetapi setiap orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang
kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, ya, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah kamu beri salam kepadanya. Oh, berarti ini yang di luar daripada Kristen gitu ya? Iya. Lanjut Oh, Bang ayat 11-nya Bang. Tapi itu kayaknya kita udah Muslim deh, bukan Kristen. Iya, tapi kalau begini kalau maksudnya. saya gini, Bang. Apabila ada orang datang ke rumahmu tidak membawa ajaran Kristen, jangan kau terima di rumahmu, jangan mengucapkan salam padanya gitu. Iya, tapi gini Bang Andi, ini oke lah. Tapi kalau menurut saya mau dibilang pun melanggar ayat ini ya monggo-monggo saja kalau saya. Karena saya masih tetap berpegang teguh pada ayat yang sebelumnya juga yang mengatakan kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka. Jadi kalau bukan hanya kepada sama manusia aja, tapi saya ya oke lah kalau emang saya nggak menjalankan ini menurut saya ya apa kalau saya berdosa gitu. Tapi kalau saya masih lebih tinggi rasa sosial saya ya. Ya artinya di sini Bro Doni, artinya di sini. Begini Bro Doni, terakhir dari saya mau maghrib, artinya di sini orang Kristen itu tidak boleh menerima tamu orang Muslim. Itu yang nggak bisa intinya. Orang kita kalau hajatan atau apa juga kita pada datang semua kok teman-teman kita. Nah itu data berarti Anda melanggar dong. Ya nggak apa-apa lah. Ya mau gimana lagi Bang? Bang Hadi jadi begini Bang Hadi jadi begini. Iya, iya. Karena dasarnya begini. Mereka ini mau berbuat apapun, mau dia anggap dosa, menyelisihi perintah di kitabnya itu nggak ngefek. Kan udah ditebus, jadi nggak masalah buat dia. Kan gitu Bang, itu framingmu aja. Jadi gini, Loh, kalau kami kok framingmu kan begitu katanya. nah, itu kan abang yang bilang seperti itu. Kalau pemahaman saya bukan seperti itu kan pemahaman abang yang dari luar, silahkan. Tapi kalau pemahaman saya yang benar itu seperti ini Bang, boleh kan saya kasih tahu? Jadi kalau pemahaman saya itu adalah upah dari dosa itu jelas terus ada, upah dari dosa itu maut. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dosa sama yang namanya apa namanya neraka itu di kami itu lebih sadis sebenarnya Bang. Karena kenapa saya bilang sadis? Kalau di kami kalau udah masuk neraka selamanya di neraka, ya. Kalau sudah masuk surga selamanya di surga. Makanya kan berlomba-lomba berbuat kebaikan, ya. Jadi berbuat kebaikan. Kalau memang kami nggak takut bahwasannya nanti bakal ke neraka, ya mungkin abang tahu lah. Kalau kayak kami ini kan agak sedikit dibilang sumbunya agak pendek kan gitu kan. Andai kan kami dibom 1, bom 10 lagi kan gitu ya. Tapi kami kan nggak pernah membalaskan itu Bang. Tentunya gitulah kasarannya ya. Nah, jadi memang kami masih takut ya, jadi nggak ada istilah yang ditebus itu semua harus masuk surga itu nggak ada Bang, itu hanya abang aja yang bilang gitu. Silakan abang berpikir seperti itu, tapi ini yang mau saya jelaskan itu ya versi yang saya tahu dari Alkitab itu seperti itu. Jadi bukan, tapi memang kalau kita nggak menjalankan di Alkitab itu pun secara keseluruhan memang kita berdosa. Dengan saya bilang tadi Bang, ya walaupun berdosa tapi menurut saya kalau emang itu halnya lebih banyak yang baiknya, ya saya masih milih yang baiknya gitu lah Bang. Ya, berarti ajaran itu nggak baik ya? Berarti ajaran di situ nggak baik ya? Semua nggak hidup nanti gitu loh. 2 Yohanes 1:10-11 nggak baik berarti ya? Nggak baik berarti. Saya bilang itu bukan nggak baik ya, tapi Bagaimana sih? Muter-muter. dengar Bang, makanya saya bilang tadi ke Abang. Kalau menurut saya masih ada ayat lain yang bahasanya yang mengatakan itu menurut saya itu lebih bagus dan lebih masuk akal di ini. Makanya saya bilang tadi kalau kita bicara ke hukum Taurat, kalau semua mau kita jalankan hukum Taurat itu ya dengan kondisi yang sekarang itu kita nanti nggak bisa hidup Bang, ya pasti bentrok kitanya, bentrok masalah kesukuan ya, kayak tradisi kami sendiri ada, itu udah bentrok semua nanti ujung-ujungnya. Jadi makanya kalau saya berpikirnya tetap saya berpikir rasional, mana kira-kira yang lebih banyak manfaatnya itu yang saya ambil kalau saya sebagai manusia. Ya, berarti kalau saya ambil Bang, Bukan gitu konsepnya Bang Doni. Ya silakan berarti lah. kalau saya ambil kesimpulan Abang tadi bahwa yang baik yang karena menurut Abang yang baiknya begini. Saya berkesimpulan boleh dong, berarti ayat itu tidak baik dong. Bener nggak? Ya, Bener seharusnya nggak, gitu Bang. Gimana? Kalau Anda mengatakan, saya akan berpikir bahwa yang lebih baik ini loh, lebih bermanfaat, lebih toleransi, yang melakukan seperti bla 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 bla. Kesimpulan saya berarti Abang memberikan kesimpulan bahwa ayat itu tidak baik, kan begitu? Yang satu ayat itu menurut saya
agak kurang bisa di ini ya. Tapi silakan lah kalau abang mau menghujat saya nanti bilang saya itu Enggak. jangan Oh, ini tar dulu. Ini anak Tuhan ngomong melulu, diam dulu anak Tuhan. Ah, kok ngomong melulu sih? Jadi bukan saya bilang nggak baik, cumannya masih ada ayat yang lain yang mengatakan bahwasanya kasihilah musuhmu, bukan cuma Bang sesama Doni. aja. Nah, Bang Doni, dengarkan ya, biar saya jelaskan sedikit Bang Doni. Jika abang bawa mengatakan ada yang lebih baik, berarti itu kita buat satu perbandingan. Contoh kecilnya seperti ini Bang. Ya, seandainya ada satu ayat mengatakan bersedekah 10.000 itu lebih baik daripada 5.000. Nah, di situ memang ada pilihan. Abang boleh memilih salah satu yang lebih baik menurut abang, yaitu 10.000. Tetapi ini konteksnya bukan masalah yang lebih baik. Tetapi di satu sisi mengatakan mengajarkan ajaran kasih, di satu sisinya ini ada perintah melarang mengucapkan melarang menerima tamu di luar daripada ajaran Kristen, ya, dan melarang mengucapkan salam. Ini adalah perintah. Jadi seandainya abang tidak menjalankan ini atau abang sudah melanggar dengan mengucapkan salam kepada orang Kristen dan menerima tamu ke dalam rumah abang, berarti abang sudah tidak taat kepada Tuhan itu, gitu. Bukan masalah lebih baiknya. Sudah melakukan perbuatan yang jahat, Dik, sudah melakukan perbuatan yang jahat ya di sebelasnya ya. Iya betul, sudah melakukan perbuatan jahat. Jadi ini bukan pilihan salah satu yang lebih baik, bukan. Karena ini bertolak belakang ayat yang satu dengan ayat ini gitu, nggak sejalan gitu. Tetapi seandainya seperti abang bilang tadi, ya seperti contoh yang saya kasih, seandainya ada perintah seperintah tadi mengatakan sedekah 10.000 lebih baik daripada 5.000. Nah di situ memang ada pilihan. Dan yang lebih baik baik itu 10.000. Berarti Dan abang semuanya berhak baik, Dik. mendekatkan Iya, 10.000. Dan semuanya baik. Jadi gini Bang. Jadi kalau bahwasannya saya hanya karena satu ayat ini saya bahwasannya nanti ujung-ujungnya saya ibaratnya kayak bilang nggak masuk surga bagaimana sih ya, silakanlah yang di atas untuk menghukum saya gitu. Tapi kalau menurut saya masih punya ayat yang lain juga untuk ini untuk menjalankan yang lain. Ya sudahlah, itu menurut saya agak sulit ini, yang sulit buat saya ya. Iya, Begini abang aja. sudah membohongi hati abang sebenarnya. Begini Lanjut, aja, Bang. Bro Doni, gini aja. Kalau ingin Anda keluar dari kemelut ini semua, begitu ya, segeralah mencari agama yang paling benar itu. Itu aja sih. Oh, gitu-gitu juga Bang. Iya. Udah beda lagi nih. Ini Bang Andi. Itu betul itu Bang Doni. Enggak. Jadi menurut Nggak saya ada itu pertentangan itu. enggak. Ini saya Itu juga anak Tuhan dia mute dong. dengar. Iya, ngomong melulu dia. Jadi gini. Jadi kalau saya juga bahwasannya tapi saya sih belum pernah pelajari Al-Quran ya detail ya. Tapi kadang-kadang kita juga serba salah juga ini. Nanti kita pelajarin nih ya pakai bahasa Indonesianya ya. Katanya, oh kamu itu hanya terjemahan. Nah saya bingung. Nah kenapa saya bingung Bang Handi? Bingungnya itu adalah kayak Bang Handi sama Bang Tari itu kan mempertanyakan ke kami ini kan berdasarkan teks ini juga ya, terjemahan ya. Tapi kenapa ke orang-orang Bang Handi nanya ke kami pakai terjemahan, kami juga enggak kami bilang teks aslinya dong begini-begini kan enggak ya. Jadi maksudnya ini standar ganda menurut saya buat orang abang-abang juga. Jadi kalau menurut saya itu ya kalau memang mau fair juga, mau itu terjemahan silahkan lah kan gitu kan. Jadi kadang kami serba salah ini. Jadi makanya saya agak malas mempelajarinya gitu. Pokoknya kalau nggak mau serba salah, Don, ya segera cari agama yang paling benar itu aja udah. Gampang kok. Ada telepon siapa itu? Saya ini sekarang ini pertanyaan ini kan ayat terjemahan ya. Saya juga nggak tahu nih originalnya benar nggak seperti itu bunyinya gitu loh. Jangan-jangan ada yang salah di sini juga. Oke. Ini sudah kemana-mana. Yang terakhir, Bro Doni, yang terakhir adalah memang saya lihat sih saudara-saudara kita Kristen nih banyak sekali yang ke Islaman. Istilahnya itu loh, istilah-istilah dalam terjemahan gitu ya. Bayangkan Bro Doni mungkin luput waktu Natal kemarin itu ada loh yang membaca ayat suci Al-Quran Kristen di dalam. Serius ini. Kenapa sih nggak membaca Yehezkiel aja di dalam gitu atau Amsal gitu? Kenapa mesti harus ngaji gitu? Tampilannya kayak ustadz lagi gitu, padahal dia Kristen. Nyata loh ini Bro Don. Artinya mulai mereka ini sudah nggak percaya apa kitab sucinya gitu loh. Nggak pede gitu. Nah ini fenomena yang Karena kayak begini. bacaan. Maksudnya fenomena yang kayak gini apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai adalah bahwa sengaja lagi di live-kan di YouTube.
Yang ini dicapai di sini adalah misionarisme, bahwa lu sama gue itu sama. Padahal ternyata prakteknya jaga bumi dan langit. Itu loh brother. Ini fakta loh ya. Anak Tuhan diam dulu ah. Ngomong dulu. Orang tua lagi ngomong juga. Ribet banget nih anak Tuhan nih. Ngomong dulu. Dia ngomong beneran dia. Bercanda ya Bro Doni ya, sorry ya Bro Doni. Enggak, anak Tuhan, kamu pakai apa itu ya? Kok kalau ngomong nggak jelas sama sekali omongannya? Juga sama itu juga merah tuh, signalnya merah tuh. Oh, Nggak jelas. Kalau signalnya Itu lagi otak- merah Pak Imanes, dia lagi dapat kali. Otakmu Iya, cuci lagi dulu, otakmu. PMS. Lagi PMS Betul. dia. Otakmu Lagi dapat cuci ya. dulu. Otakmu cuci dulu supaya jelas. Nanti nggak jelas otakmu. Ngomong apa dia, weh? Berkumur-kumur kayaknya tuh. enggak. Ya udah, kita sebelum Dia kita mencoba tutup. bernerasi, cuman nggak tahu ngomong apa gitu loh. Ya sebelum kita masuki maghrib, bahwa hari ini teman-teman, terutama saudaraku muslim ya, hari ini tuh memang hari libur seluruh Indonesia. Di situ di tanggalan kemungkinan merah ya. Di situ tertulis kenaikan Isa Al-Masih. Padahal dalam prakteknya di situ adalah kenaikan Yesus Kristus setelah melaksanakan misinya di muka bumi selama 40 hari. Jadi bukan Isa Al-Masih, bukan Nabi Isa yang diperingati di situ, tapi Tuhannya orang Kristen, yaitu Yesus Kristus, anaknya Bunda Maria. Berbeda ya antara judul dengan isi. Hati-hati terperangkap di dalamnya. Ini bisa menggerus keimanan Islam. Untuk itu lebih baik stay saja di rumah, nggak usah ikut seremoni-seremoni apapun di luar sana kalau ada yang undang. Kira-kira begitu. Lanjut. Pak Adi, saya juga izin ya, mau turun dulu, soalnya ntar lagi mau. Oke Bro Doni, terima kasih ya. Kalau kira-kira tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafkan ya. Iya Bang Dodi, iya Bang Adi, kita kan selalu ini kita biasa kita itu santai aja ya. Minta maaf semuanya kalau ada salah-salah atau mungkin Kalau mau turun anak Tuhan dibawa dong, anak Tuhan dibawa, jangan ditinggal atasnya. Tuhan Pak. Ya, Assalamualaikum. Wassalam. Anak Tuhan, anak Tuhan, nggak ikut kamu. Itu kalau sama kandangnya kena berapa, Bang? Bang Andi. Udah, Dik, Bang Wan, kasih anu nanti dia, kasihan takut dingin tidur di sini. sebentar. Topik. Ah, Itu anak Tuhan kalau sama kandangnya kena berapa? nggak dijual Bang satu-satunya ini. Nanti kalau Abang beli untuk saya apalagi tinggalkan gitu. Ini hiburan saya Bang di rumah. Bunyi nggak tuh? Enggak belum bunyi makanya tak tawar. Oh, Ya ini lagi apa Bang? Ya lagi saya ajarin gitulah. Gimana cara biar jangan gonggong terus kayak gitu. Terus gimana waktunya kalau mau ngomong gitu. Lagi ngelatih saya nih. Emang ada anak Tuhan gonggong? Ya kata teman-teman di bawah tadi gonggong katanya. Tapi ya udahlah kalau Abang maksa juga ya saya lepas aja lah, cepet aja udahlah Bang. Udah Kalau sama Abang kandangnya nawar ya? saya kasih juga lah 500 rupiah udahlah. Udah sama kandangnya Ambil ya? aja, ambil. Udah sama Ya, kandangnya ambil enggak? aja sama kandangnya. Kandangnya kemarin saya habis 1,5 Bang. Wah, Tapi nggak apa-apa lah gitu. Ikhlas mahal saya. Menurut informasi ternyata handset yang dipakai anak ini ke HP dia itu tali rapia disambung sama Kaleng. iya kali Kaleng, ya. ingat gak zaman dulu kalau kita mau telepon-teleponan Ini bocah. zaman dulu kaleng. Nah, kayak Itu gitu. tali kaset ya kan? Iya. Jadi Saya pernah kaleng itu, saya pernah. kaleng dimasukin tambang, Mending kaleng ditarik gitu ini. ya. Mengantar suara lo itu. Halo. Yang dia Kedengeran lo di sana. kecil. Iya. Ya, ternyata penemu telepon itu gitu loh. Nah, ini orang udah canggih kok masih pakai itu ya.
Iya. Pantesan suaranya nggak berbet gitu. Tapi hati-hati loh Bang Handi. Ini anak Tuhan loh yang diapakan ini. Kalau bapaknya marah gimana ntar Bang? Habis kita semua. Namanya ini penghinaan loh. Masa Tuhan punya anak? Bangga pula lagi pakai nama itu. Tulisannya anak kecil, Tuhannya gede. Ada yang di bawah gonggong terus Bang Handi. Apa katanya? Ada Itu tuh. namanya kalau nggak salah Putra Bintang itu katanya. Ntar aja biarin bang, ntar habis maghrib aja biarin. Iya ini. Kita di sini aja ntar. Sini aja ngobrol dulu habis maghrib nunggu Bang Juma. Sama Musa dalam tuh. Pak Imanes jadi ke Makassar ya, ikut ya. Insyaallah. Ya, kalau enggak Bekasi. itu sudah dikirim nggak Bang? Apanya? Sudah dikirim nggak yang 3 ton? Yang mana gua nggak paham. Yang 3 ton yang kemarin sudah dikirim? Udah. Ya, belum sampai. Belum. Ya udah kalau gitu aku silent dulu, nggak tetap di sini. Tapi kalau gua di sini host, kalau aku di sini serius loh. Di sini serius loh. Bakal lu nggak bakal ada. Apa bang? Mending gue turun dulu, nanti kalau rame gue naik. Serius. Ya aku juga turun ya. Udah mau maghrib nih. Mending gue turun dulu biar terkontrol dulu gitu. Kayak tadi lah gitu ya. Semuanya host, Sidik, Topik, Muhammad Sidilfi. Bang Andi, Ya, anak Tuhan, saya turun dulu ya. Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Apa sih gue nggak baca-baca komen? Yang mana sih komen apa yang gue baca? Bang Andi nggak baca-baca. Itu Bang katanya di mana Yesus berkata akulah Tuhan sembahlah aku katanya. Ya nggak Coba, ada, Bang Andi. nggak ada. Yang minta disembah itu bapaknya Yesus. Namanya orang aja. Ini istirahat aja. Nggak ada. Tuh muncrat dalam tuh dari tadi komen aja. Siapa sih? Dibalas-balas mana? Kejang-kejang mau enggak minta naik kamu. Mau typing. Masuk di room tadi malam. Maunya cuma bertanya. Setelah ditanya nggak mau jawab. Nyusap. Oh iya saya cuma mau tanya, saya mau turun. Jangan. Siapa sih? Parah. Itu muncrat dalam akunnya muncrat dalam dari tadi hujatan terus itu. Hujatan aja terus ya. Maunya cuma bertanya gitu kan. Ada pertanyaannya dia. Apa ya? Allah artinya apa? Jangan dulu lah bilang Allah itu artinya apa. Coba nama saya artinya apa coba. Parah. Ya muridnya Billy yang anak PAUD ini. Bawa si Billy katanya. Kita katanya nyungsep katanya sama Billy. Bang Handi saya. Lo anak PAUD nyungsep. Gimana sih? Panggil terus kamu berdua di sini sama si Billy yang anak PAUD tuh. Mereka itu gini ya. Dia yang jatuh dari motor. Terus dia yang masuk rumah sakit. Pas dia keluar, dia fitnah orang. Yang diselebes kemarin jatuh dari motor. Terus gua datang. Loh, sehat lo Bang Andi. Lu kenapa emang jatuh dari motor? Yang ngomong siapa? Ini yang ngomong ada balutannya enggak? Ini bonyok. Nah, kata Tuhan dia yang bonyok. Orang lain disalahin gitu loh. Kayak gitu. Parah. Memang salah asuhan dari kecil. Maklumi aja. Ya Allah. Rumahnya yang kebakaran, orang lain yang disalahin. Iya. Ini orang begini kalau jadi sopir bis bahaya ini. Malang lampu merah yang disalahin. Ngapain lu di situ? Gua mau lewat kan gitu ya. Diprint sama polisi. Berhenti Pak. Kenapa? Anda melanggar lampu merah. Bukan saya yang salah Pak polisi. Lampu merah aja taruh di situ. Ngapain taruh di situ gitu? Nah, gitu dia. Coba kalau nggak ada lampu merah Pak polisi, saya kan nggak melanggar. Nah, secara otak kotor menang dia. Otak kotor menang. Gitu. Itu doktrin bisa kayak gitu, waduh. Kalau ini yang memimpin negara kayak gini, hancur Indonesia. Hancur.
Dia yang gali lubang. Setelah dia masuk ke dalam, nyalain orang lewat. Lu salah lu. Gue yang gali lubang, gue yang jatuh, lu salah lu. Nah, nenek lu kiper namanya itu. Kayak gitu-gitu loh. Ini satu lagi nih sama yang di bawah ya. Yang mungkin yang sering setiap saya lihat dia komen di bawah itu selalu komenannya umat Islam yang menyembah batu, yang menuhankan batu. Coba deh lo bedah dulu itu Al-Quran ya, dalam hadis juga ada nggak kita diperintahkan itu untuk nyembah batu? Kalau kita bilang kamu nanti ada ayatnya, ada Bang Sidik ya? Ada banyak. Yesaya 26 nomor 4. Itu ada. Apalagi di 2 Samuel sama lu banyak batu yang kekal tuh Tuhan mereka tuh. Yesaya 26 nomor 4. Tuhan batu yang kekal gitu. Tuhan mereka tuh. Ibrani 12:29 ya. Tuhan kalian tuh api pula. Apa pula kau jawab? Kalau di Al-Quran mana? Nggak ada. Nah, inilah oten susah parah. Mau apa namanya? Setelah nggak bisa jawab, larinya ke hujatan. Aneh gitu kan. Lo kita kan bertanya kan gitu. Nah, ya setelah itu yang dibilang Bang Handi tadi. Mereka gali lubang jatuh sendiri, dibilangnya disalahin awak. Padahal udah jelas penyembah batu siapa, yang dituduh siapa, yang jadi korban siapa, kan gitu jadinya. Terus katanya nggak bisa menjawab. Itu katanya muncul dalam udah dijawab, tapi dia maunya sesuai maunya dia gitu loh. Padahal dia nggak koreksi punyanya dia. Setelah dibalikan mental gitu kan, nggak bisa dia. Oh saya kan cuma nanya terus mau nanya nggak mau menjawab. Setelah ditanya balik bingung. Kamu naik ya, cari dalilnya, kita tunggu. Mau 60 tahun Anda mencarinya, kita tunggu gitu. Baca aja Sampai bismillah, nggak tahu kok. Enggak, kalau mereka naik suruh baca aja yang originalnya. Nah, baca aja original. Mana bisa, Bang? Iya. Sekelas pendeta aja belum tentu Bang bisa baca original. Ini yang aduh apa ya? Mereka aja kitabnya mengatakan gini kan. Coba pinternya di mana coba? Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya Allah yang benar. Yesus yang diutus. Lah, dituankan pula Yesus. Ini gimana? Ini udah tertulis loh. Nah, pintar nggak itu? Nah, terus katain kita gini gitu alah parah. Tanya kita bodoh apa segala macam loh. Nangis kau muncrat. Parah anak PAUD sok-sokan. Itu bilang Bang, orang itu kan sering bilang, aduh otak kamu gini-gini. Padahal sering saya bilang Bang, otak orang ini tidak lebih cerdas daripada anak umur 3 tahun yang ada di Islam. Contohnya, saya kasih contoh nih Bang. Anak umur 3 tahun saat dibilang siapa Tuhanmu, dia nggak akan bingung Bang, langsung jawabannya itu Allah. Berapa Tuhanmu? 1. Esa. Dalilnya mana? Qul huwallahu ahad. Ya kan, kalau orang itu yang segelar profesor aja saat dibilang berapa jumlah Tuhanmu, apakah 3, 2 atau 1? Kalau 3 tunjukkan dalilnya, siapa aja oknumnya. Kalau 2 tunjukkan juga siapa oknumnya, mana dalilnya. Kalau 1 siapa? Nggak ada jumpa orang itu Bang. Atau yang pertanyaan teman tadi, coba tunjukkan 1 dalil aja Yesus itu mengaku dirinya Tuhan, aku adalah Allah gitu. Nggak jumpa, dia nggak bisa. Sekelas profesor ya itu. Kita udah biasa di debat ya, di diskusi ya. Coba kita lihat ya, mereka itu apa ya, nggak nanggung-nanggung menghujat agama-agama orang kan gitu. Ya karena apa? Yesus aja mereka hujat gitu loh, mengatakan dia anak domba lah, ya kan? Anak domba ini kan anak hewan. Nah setelah diminta datanya mana Yesus mengatakan dia anak hewan, nggak ada. Nah coba. Jadi gak heran sama oten-oten ini. Nah, nangis. Ketik kamu jawab, nangis. Ketik mana datanya, nangis. Setelah ditanya, kamu, kalau saya bilang kamu anak hewan, ibumu marah nggak? Oh, dijawab pula gini, enggak. Oh, berarti ibumu hewan gitu.
Dengan keadaan terpaksa kan dia menjawab supaya kan supaya dia jadi apa, diskusi jadi dia yang menang gitu loh. Padahal diskusi ini mencari kebenaran gitu loh kan. Setelah ditanya malah jawab asal-asalan gitu loh. Oh nggak marah saya loh. Ibu di mana mengatakan anaknya hewan, ibunya nggak marah. Nah ini mereka ini otaknya di belakang bukan di otaknya di kaki kali ya. Itulah bang, itu sudah kebodohan yang nyata loh sebenarnya. Parah. Iya kan? Itu sudah Iya. satu kebutuhan yang nyata. Sama kemarin itu ya, masalah itu Yesus bisa menjadi apa saja yang mau tanpa terkecuali. Saat dibilang bisa nggak Tuhanmu menjadi kotoran? Ada loh yang bisa bilang bisa Iya. katanya. Aduh, kacau. Kasian kacau Sampai kamu ada yang bilang muncrat. gitu bisa. Sadar muncrat dalam sadar. Nangis di bawah kau. Dia lagi nangis bang. Kalau naik ke atas kan takut malu Takut gitu dia. dengar suara nangisnya. Takut. Iya. Kalau di bawah Sok-sokan bebas dia. Sosokan bisa nggak saya nanya? Ternyata cuma mau menanya. Setelah ditanya balik, nyungsep nggak, saya kan cuma mau, nggak ada jawabannya. Nah ini, kalau kita menjawab, malah kita naik room oten gitu loh. Kita jawab hujatan terus kita balikkan nanya. Oh bingung. Bang Sidik mau nanya boleh nggak Bang Sidik? Silakan. Kita kan ada hari raya kurban, hari raya haji ya kan? Betul. Iya. Nah pertanyaan saya gini bang, kira-kira kalau kita nggak bisa beli, contohnya gini bang, kita mau kurban tetapi rupanya stok kurban hewan kurban itu udah habis seperti sapi udah nggak ada lagi gitu. Terus ada oten di samping kita atau di samping rumah kita gitu. Kira-kira mereka boleh nggak bang kita jadikan ganti sebagai kurban? Karena kan mereka domba juga bang. Kalau oten memang mesti. Kalau oten ini datanya ya. Ini datanya. Mereka harus berkorban gitu loh. Tapi mereka nggak nyadar gitu kan. Karena nggak belajar gitu kan. Harus berkorban mereka tuh. Mana ya? Nih. Mana ya, bentar. Enggak, maksudnya gini Bang Sidik. Kan contohnya saya mau korban, tapi rupanya saya pas mau beli sapi udah nggak ada jualan sapi lagi, udah habis karena stoknya udah diborong orang. Terus saya mau cari domba gitu kan, dombanya udah habis gitu. Terus kebetulan ada saya punya tetangga oten gitu lah kan. Bukankah mereka ini domba gitu kan, domba tersesat. Namanya domba tersesat, kan boleh saya ambil gitu, nggak ada pemiliknya kan tersesat. Nah itu yang saya bawa ke kurban gitu, mau saya kurban. Iya, hewan. Boleh nggak itu Bang kira-kira? Iya kan hewan. Ya mereka berarti boleh Bang domba kan gitu. Kan domba. Banyak Bang saya punya Bang kalau kayak gitu Bang. Jadi gini, di Roma 12 nomor 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejana. Korbankan kalian tuh di kayu salib. Pula kalian. Kan gitu. Loh. Iya. Iya kan persembahkan tubuhmu. Nah, apa kau? Daripada mengorbankan sendiri, mending sini saya korbankan gitulah kan. Kasihan Bang. Maunya taping menghujat, suruh naik nggak mau. Itulah mereka nih, aneh. Karena mereka udah tahu Bang, kalau naik itu bakalan babak belur gitu loh. Belum apa-apa udah telak 1-0, 2-0, 3-0 gitu. Banyak kosong ya. Yang saya herankan sampai sekarang Bang, kebanyakan rata-rata ini kita nggak usah ngomong yang awamnya Bang ya. Ini yang sekelas pendeta yang udah pintar menurut mereka, itu saat berhadapan dengan Islam, itu apa yang ditanya jawabannya apa gitu loh Bang. Nggak, itu yang pendeta yang udah menurut mereka itu pintar. Dilawan aja sama murid yang paling terakhir Gunda Zuma, nyungsep. Ya kan? Nyungsep, apalagi sama guruna. Waduh, habis. Iya kan?
Aduh. Ya iya, itu saya bilang. Kelas anak TK aja itu udah bisa ngelawan mereka itu. Dengan satu pertanyaan aja nggak sanggup dijawab mereka. Nggak sanggup. Nah, kalau nggak sanggup udah mulai pakai asumsi kan. Asumsi sana sini sana. Akhirnya jatuhnya mujad gitu mereka ini. Parah. Bukan lebih belajar gitu kan. Mana sebenarnya ajaran Yesus gitu kan. Lebih memperdalam gitu loh. Yang mana sebenarnya. Betul nggak itu diskusinya kan gitu. Oh, carilah coba. Tapi kalau saya lihat Bang, seharusnya yang mereka tuhankan ini bukan Yesus seharusnya Bang. Tapi Paulus. Percaya nggak Bang? Kalau saya lihat di Galatia 2:20 begitu sih bunyinya. Paulus kan mengatakan aku di dalam dia, dia di dalam aku pula. Iya. Ya itu yang pertama Bang, dalilnya ada Bang jumpa. Tetapi juga ya? yang kedua, kalau kita lihat dari perjalanan orang ini, mereka ini lebih mengikuti ajaran Yesus daripada mereka ini lebih mengikuti ajaran Paulus daripada Yesus gitu loh. Iya. Ibarat ini ada dua pemimpin, mereka lebih taat kepada Paulus daripada kepada Yesus. Malah pula kan Paulus mengatakan 1 Korintus 5:7 kan yang disembeli anak domba itu siapa? Yesus. Bayangin coba. Dia mengatakan Yesus anak domba loh. Wah, padahal udah dihina di situ. iya, padahal kan Paulus bukan muridnya, bukan saudaranya pula, bukan sepupunya pula, gitu kan? Nah, mantan penjahat pula ya kan? Iya, ini yang mereka nggak berpikir gitu loh kan? Nggak mikir mereka ini. Kacau nih. Nah, terus 1 Korintus 4:10 kan gitu. Katanya kami bodoh karena ya Kristen ya, Kristen bodoh karena Yesus. Nah, itu 1 Korintus surat-surat Paulus pula kan itu. Galatia 3:13 gitu kan. Terkutuklah yang mati di kayu salib. Lah, berkatakan pula Yesus terkutuk loh. Coba, bukan hujatan nggak itu kepada Yesus? Tapi mereka nggak mikir gitu kan? Mikir sebenarnya. Coba Bang keluarin lagi lebih ekstrim Bang. Ada nggak Bang? Jangan. Mungkin mereka belum pernah baca atau gini Bang. Kalau yang saya perhatikan, kalau kita kan baca Al-Quran itu sampai khatam itu kan ya perlahan-lahan. Tapi nggak ada yang kita lewatkan. Kalau mereka, kalau yang saya lihat, nanti itu mereka udah tahu nih ini perikop yang ini nggak enak nih dibaca nih. Mereka langkau gitu kayaknya. Iya, coba kamu lihat ya. Kalau di Indonesia ya, atau di seluruh dunia ada kan lomba baca Al-Quran, ya kan? Ya kan? Kamu pernah dengar di mana nggak lomba baca Bible? Mana ada Bang, karena gini contohnya Bang. Contohnya Bang ya saya kasih contoh nih Bang. Nanti kebuka tuh Yeskil kan gitu. Nah, nanti ayat Yeskil kan kebuka, wah parah nih. Ya contohnya gini Bang, dengarkan ya. Kalau kita kan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalau mereka coba Bang bayangkan Bang ya, yang dibilang itu tentang Yehezkiel tadi contohnya. Apa isinya Bang? Iya kan? Ini ya biar saya bacakan Bang. Contoh. Ini kita buka apalah. Tunggu bentar ya. Amsal aja lah. Astagfirullah. Nah, contohnya yang inilah saya bacakan ya. Ini beberapa pilihan nih Bang. Dengarkan teman-teman ya. Kalau mereka itu ibarat kalau ada perlombaan itu gini bacanya. Pas pula yang kepilih ini tentang ini Bang. Tunggu bentar ya. Nah ini contohnya Yeskel 4 ayat 12 sampai bilang tadi kan. Kalau kita kan tadi contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah kalau mereka nih Yehezkiel 4 ayat 12. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering kerontang. Orang kabur tuh dengar tuh mereka.
Kabur tuh. Astaga. Ada lagi bang. Parah Nah, ini nih. ada lagi satu lagi nih, tunggu ya. Banyak ini. Aduh. Ya. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya, menciptakan yang telah dibuatnya itu. Karena dia sudah capek dan mau istirahat. Waduh. Pak, coba buka Amsal bisa nggak buka? Coba ya kita tes ya. Amsal berapa bang? Ntar ya, ntar. Amsal Tuhan juga perlu istirahat loh. Amsal 7, coba buka Amsal 7. Amsal 7. Amsal 7 16 sampai 19. 16 sampai 19. Oke, sabar ya. Kita buka. Ini dibacakan kayak gitu nggak bang? Anggap aja lah ada lomba ini bang. Ya, lomba punisi. Amsal 7 ayat 16 sampai 19. Ya. Pembaringanku telah dikutaburi dengan mur. Mur apa ini bang? Ini 16 dulu, itu udah lompat. Kayu manis. 16 telah Marilah kubentangkan. kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Memuaskan birahi, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan gak kebenar nih bang. Udah lanjut aja. Dan bersama-sama menikmati asmara, dawai asmara. Karena dilanjut dengan 19. Karena suamiku tidak. Ini selingkuh ini. Ini selingkuh. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Bagi yang mendengarkan di bawah sana, banyak-banyak baca istighfar ya. Banyak-banyak baca istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Ini kita bacakan kitab loh, bukan main-main, ini kitab. Tapi dari atas sudah lewat tadi, di atas langsung 17 kali nggak salah itu. Telah kubentangkan kan 16 itu. Coba lihat. Oh 16. Iya sorry bang. Coba Telah dari kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Deh. Mau nyambut selingkuhan aja kayak gitu. Aku kirain bang mau nyambut suaminya bang kayak gitu ya kan, rupanya nyambut selingkuhan. Astaga. Ini bang di Amsal 7 ayat 16 sampai 19 ya, yang nanya itu dasarnya itu di sini. Jadi kita bukan menafsirkan atau apa ya bang, kita membaca ayat gitu. Ya skill juga baca pak, ada permintaan di bawah request. Skill baca pak. Ya Yehezkiel. Udah. Yehezkiel berapa bang? Itu bang. Coba Hosea 3 nomor 1. Apa? Hosea 3 nomor 1. Hosea 3 nomor 1. nomor 1 bang ya. Tuh baca ta'awud dulu kalau mau baca itu, baca ta'awud. Oh oke. Boleh bang ya. Coba Hosea 3 nomor 1. Baca ta'awud boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan? Ya maksudnya boleh kan. Kita bacakan ya. Coba. Ini kok nggak ada jumpa bang Hosea bang. Hosea 3 nomor 1. Kok nggak jumpa? Jangan baca basmalah aja. Hosea. Iya, ini Hosea. Tunggu ya. Hosea itu orang mana sih? Itu ada kue kismis loh situ. Terus diklik kue kismis itu. Kok kue kismis kan? Kue kismis. Ini yang kue keluar mentega. kok kue-kue semua bang.
Coba buka dulu, baca dulu. Hosea 3 ayat 1. Nah tunggu, saya nggak jumpa nih. Hosea, cuma tulisannya Hosea pakai H atau Hosea aja bang? Oh, Hosea. Oh Hosea, pantasan lagi itu. Abang Hosea ini. 3 nomor Saya 1. buat Osean, kirain Osean tadi. Itu jelaskan firmannya siapa itu. Tunggu ya. Ada 2 yang aneh situ loh. Ini ayat 1 ya. Berfirman Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal atau bersundal bolong ya, dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Apa itu kue? Aduh, bang, kue kismis itu apa bang? Aku polos bang, nggak tahu aku. Coba klik di Google. Coba klik kue kismis. Oke, biar enggak, saya polos serius tunggu ya, tunggu. Coba lihat kue kismisnya. Kue kismis itu kayak ondel-ondel gitu. Bukan kue suntai gitu. Kue untai. Ini kayak kue bolu bang. Itu Ini malah ada waktu resepnya diskusi ini sama ditulis ini. diskusi sama Nyirati, Hos ketawa pula itu di roomnya Ken. Kue Siapa kis. sih? Aduh. Nyirati ketawa. Bukan si Hos. Nyirati udah kejang-kejang Nyirati gitu. Kue kismis. Ini Ya ada Allah. resepnya juga loh. Biar saya bacakan resepnya ya. Ini pakai apa, tepung terigu. Ya, yang mau buat kue kismis boleh ya. Aduh. Boleh. Nah, Mungkin ada yang penasaran penonton di sana. iya. Kue kismis. Nih, udah nggak bisa dipungkiri lagi, Bang Sidik ini suka banget sama kue kismis ini. Apalagi saya bang, kalau kue kayak gini mah enak ini. Saya ngiranya tadi apa gitu. Rupanya Ntar kue open kismis game ya. bentuk modelnya Open gini. game ya kue kismis ya. Ntar open game. Coba. Ya, ada loh kue kismis. Kue. Awas jangan yang itu nanti ke Venet. Enggak. Emang kue. Emang si Nyirati nangis dia waktu lihat kue ini. Dia mau pesan tapi nggak tahu pesan di mana. Kok nggak abang aja yang buatin kan Ya. itu di apa nanti? Dia sudah mikir-mikir berapa ya ongkirnya. Ilaha illallah. Host dibesarin host. Oh Nggak iya apa-apa, itu nggak yang apa-apa lupa ini. saya di sini. Kue kismis. Itu adanya di Starbucks itu adanya. Kok kue kismis? Di Starbucks itu. Kue kismis itu. Aduh. Ternyata Tuhan sambil promosi juga ya. Itu berapa ya bang ya? Bayarannya itu yang diterima Tuhan itu berapa ya bang? Yang berani onders itu siapa ya? Cuma cek di keranjang kuning itu. Cek keranjang kuning, cek berapa harganya. Gak berani saya bang, soalnya yang promosiin Tuhan, saya gak berani, takut gak kebeli gitu loh. Astaga, parah nih. Nanti aku tinggal dulu ya. Iya bang. Tapi ini nggak ditutup, cuma ditinggal doang. Maghrib dan sholat. Oke siap bang, siap. Itu Tuhan sudah modern itu. Kalau dulu kan Nangis muncrat dalam nangis. diciptakan rumput-rumput karena begitu. Sekarang malah kue-kue. Zaman modern itu Tuhan modern. Udah nangis jadi bawah, udah nangis. Muncrat dalam udah nangis kau. Penghujat kau ya. Kasihan. Niatnya tadi cari poin, malah ketimpa pula bang sama koin. Kasihan muncrat. Mereka nggak mikir ya, astaga. Malah Oh, ngotot banyak pula kalau gimana Yeskil bang, itu, Yeskil banyak kali bang, Yeskil, Kidung Agung. Itu baru Amsal loh, belum Kidung Agung, belum, wih, banyak pula. Udah bang, baca yang tadi aja itu udah. Aduh, masa bentangkan permedani itu untuk nyambut tamu selingkuhan, bukannya nyambut suami. Itu gimana? Itu udah parah itu bang. Aduh.
Itu firman ya, firman tadi kan. Iya. Tuhan berfirman tadi bacanya. Astaga. Inilah yang dikatakan tuh bang, mengatasnamakan. Tapi gini loh ya. Aduh. Gini maksudnya kalau dibaca istrinya kan gitu, ya kan? Berarti boleh kan gitu, iya kan? Boleh perintah itu bang. Iya, iya kan? Itu yang kita bilang tadi sama Bro Doni tadi itu. Ada yang lebih baik. Ya apa kalau Islam berani nggak melarang istrinya membaca Al-Quran? Ya baca aja Berani, gitu Bang. kan. Justru kita nyuruh kalau bisa kan namanya Iya. kita itu suami. Kalau itu memang nggak bisa disuruh bacain sama istrinya, itu istrinya muncrat dalam itu, jangan muncrat dalam, jangan dibacakan istrimu tuh, nanti kan kamu kerja wawaya loh. Kamu juga kan muncrat dalam, kamu kan nggak bisa cerain walaupun ia udah selingkuh kan gitu. Nggak bisa, harus sampai mati. Iya, terus kalau dia selingkuhin juga si laki-lakinya apa ya? Apa namanya, kotor, jorok itu kan? Apalagi penyakitan, waduh parah. Iya kan? Terus dia nggak bisa Siapa cerain. kemarin itu yang bang? Aduh. Ada yang ngasih perumpamaan kalau sampai istrinya gila gitu kan, ada di suatu pulau ada janda sama ada istrinya, tapi istrinya gila gitu. Nah, kayak mana solusinya gitu kan? Dia bilang ya udah saya tetap make istri saya yang gila itu katanya. Terus kalau totongmu kena tendang gitu kan sampai pecah biji-biji pelernya itu gimana itu? Aduh. Parah. Muncrat dalam jangan diperlihatkan ya muncrat tadi. Yang itu ya muncrat dalam jangan diperlihatkan sama istrimu, bahaya loh. Nangis muncrat dalam nangis. Nah, saya khawatir aja penonton ini ada yang cewek, Bang Sidik. Malah jadi dia nanti saya mau Iya, murtad enak kitabnya gitu kan, takut gitu nanti kalau yang cewek. Ya justru itu yang saya khawatirkan Bang Jen. Contohnya Iya. gini, istri-istri mereka yang dengarkan, ini bisa jadi saya alasan nih. Kalau ketahuan Iya. selingkuh tinggal saya tunjukkan ini kan Ini nggak ada kan ini salah. ada. Nah, itu kan. Gitu. Aduh. Nangis Ini kau nggak muncrat adil dalam buat laki-laki nangis. nih. Nangis muncrat dalam kau. Ini yang mana yang bedov ya? Yang bedov mana ini? Kan Kamu selalu kau. orang-orang itu bilang ini pedop, itu pedop gitu kan. Menghujat kau, muncrat dalam menghujat. Ketampol kamu kan. Buka menghujat gitu kan. Nggak tahu Bible-nya begitu anunya. Nah ini kalian. Bang Sidik memang the best lah ya. Banyak menyimpan berkas-berkas seperti itu. Ibarat senjata Bang Sidik ini amunisinya ini yang langsung nyerang Kalau- bunuh-bunuh mereka itu. Kalau Bang Sidik kan langsung pesan itu, langsung order. Gitu. Kalau ingin kue langsung order gitu kan. Wah, semua bos. Oh ini siapa ini siapa? Anggraini. Gini. Oh yang baca kita dari Kejadian sampai Wahyu nggak akan terkecoh sama congor klean. Kasihan saya. Lo itu tadi udah jelas deh. Anggraini itu yang di Amsal itu udah jelas kamu baca. Gimana sih Lu bela-belain si muncrat dalam tadi penghujat Anggraini. Kami itu cuman karena dia menghujat Anggraini, makanya kami ya baca aja gitu. Itu kan yang tertulis. Anggraini ini gimana bela-belain si penghujat ini mah. Enggak, Coba baca aja dulu dong Anggraini, baca di Amsal. saya heran ya kalau dia itu kamu nggak baca dari Kejadian sampai habis gitu kan. Kamu nggak baca Kejadian sampai habis. Emang ada apa di Kejadian sampai Iya habis? kalau kami baca waduh parah loh. Kalau baca wow gimana sih kamu ini kalau kami baca di situ Dia aduh, aja belum tentu baca Bang Sidik. Iya nanti kalau kami baca Tuhan bersihul, Tuhan bersuit. Lah gimana coba?
Ada pula gini, Tuhan Bang, bersiul. Saya Tuhan udah bersuit. pelajari Bang cara bersiulnya Tuhan itu. Mau dengar nggak Bang? Iya, gimana? Ya, udah tahu kan di Yesaya kan Tuhan bersuit. Itu kan ada kan ayatnya bersuit, Ada. bersiul. Iya. Bersiut. Gimana dua pula ayat. ini coba kalau kamu pingin baca dari Wahyu sampai Kejadian, Anggra ini kamu bikin lomba baca kitab gitu loh. Di mana emang pernah ada lomba baca kitab? Lomba bersiul aja. Diriri. Bang Valen. Nah, asik. Ayo Bang. Coba buka di mana Tuhan bersiul itu bersuit. Ntar saya buka. Oke. Ini. Tuhan. Ini saya berapa ya? Tidak, tunggu saya ambil sampai Nah, Tuhan bersiul Yesaya 7:18. Pada masa itu Tuhan akan bersiul sebagai tanda memanggil tentara Mesir. Yang datang seperti kawanan. Nah, itu bersiul. Terus Tuhan bersuit. Nah, ini mau suruh baca ini. Nanti kalau kita baca, nah ini kan kamu suruh baca, ya udah kau baca ya. Nah, itu kan bersiul, ini bersuit pula. Nah, ini. Yesaya 5 ayat 26. Ya, Yesaya 5 juga 26 itu kan. Nah, Yesaya 7:18 juga. Padahal itu Ya. Tuhan bersuit memanggil lalat. Bersuit. Beda kan bersiul, kalau bersiul kayak tadi kan. Iya. Kalau bersuit, Ini masalahnya Bang yang disiut itu lalat gitu loh. Tak kirain anak gadis orang tadi Bang. Jadi di sini ada bersuit, ada bersiul lah. Mau suruh baca pula itu. Gimana sih itu Anggra ini tuh? Katanya disuruh baca kan? Nah kita baca lah. Katanya suruh baca dari Wahyu. Wah, Wahyu juga. Kalau baca dari Wahyu tuh di Wahyu 12 nomor 7 tuh. No, di surga ada perang. Gimana tuh? Siapa masuk surga ada perang-perang pula? Gimana? Padahal awak mau masuk surga itu mau damai gitu Bang kan. Kalau Wahyu tuh di surga ada perang. Mau baca pula gimana tuh? Bingung lah. Astaga, udah. Si muncrat dalam kan udah nggak ada nih. Makanya muncrat dalam kamu jangan menghujat di typingmu ya. Menghujat. Waduh, bisa cukur pula nih di bawah typing. Oke. Tuhan bercukur itu Bang. Yesaya 7:20. Oh iya, yang pinjam bisa syukur. Bang Lugika, bentar saya turun ya. Nanti insya Allah saya balik lagi. Ada lah. Hostnya dulu, ada nggak hostnya? Nanti. Enggak, masih ada, nggak apa-apa di sini aja. Kan Gurunda mungkin mau balik dikit lagi. Oh. Ya ada tamu sih sedikit. Dokter Andi juga lagi istirahat tuh, lagi rehat. Oke ya Bang siapa tadi? Saya izin turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pesan pisau cukur tadi ya. Yesaya 7 ayat 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Oh iya, dipinjam itu Bang dari sungai Efrat, yakni Raja Asyur. Itu kabarnya belum dikembalikan itu Bang sampai sekarang. Karena di situ minjam bukan minta gitu loh. Ini memang Tuhan kok suka minjam-minjam lah gitu, minjam keledai nggak bilang-bilang, ya kan? Ini udah minjam pisau cukur.
Nah ini satu lagi nih, Tuhan memekik, mengerang dan megap-megap. Yesaya 42 ayat 13 ya sampai 14 teman-teman. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Ini ngeri nih kalau udah Tuhan lawannya langsung ya. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Ini ngeri nih. Ya teman-teman ya, Yesaya 42 ayat 13 sampai 14 itu tadi. Jadi Tuhan itu dah, aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Di sini belum Bang, di Riau setengah jam lagi Bang untuk sholatnya ya. Bang Juma mau jam berapa datang Bang? Iya begitulah, ngeri emang Bang Tuhan mereka ini. Bang Handi lagi sholat kayaknya tadi, ke masjid mungkin ya. Bang Abi stay Bang. Yehezkiel 23 ayat 3. Oke, kita terima ya request teman-teman ya. Yehezkiel 3 ayat 23. Sabar. Yehezkiel 23. Yehezkiel 23. Oke, ini dia bunyinya teman-teman ya. Ini requestan teman-teman di bawah nih. Boleh silakan request ya, nanti kita bacakan. Ini dari ayat 1 sampai 3 ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ini netizen tahu-tahu aja ayat kayak gini nih. Salut saya sama netizen sekarang, serius. Aduh. Mantap dia. Yehezkiel 23 ayat 3 ya. Oke, mantap. Ayo yang mau request lagi boleh. Firman kakek Sugiono. Iya bisa jadi Bang. Ayolah naik Putra Malaka, boleh. Baca Al-Fatihah. Oke, kita baca Al-Fatihah ya. Nanti baru Yohanes 5 ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Tadi apa itu? Yohanes 5 ayat 30 ya. Kita habis maghrib lagi maghrib. Oke. Ini host ini live-nya lanjutin terus host. Oke, sabar teman-teman ya. Kita buka satu-satu dulu. Yohanes 5 ayat 30. Tuh. Nih. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti di sini teman-teman yang saya lihat, yang saya tangkap, ya Yesus ini tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena apa ya? Nah, Yesus ini hanya bisa menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar dari Bapaknya. Dan penghakiman Yesus itu adil. Sebab apa? Gitu. Sebab Yesus ini tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Yesus. Berarti Yesus ini bukan Tuhan tuh, kalau di situ. Apalagi Lukas 17 ayat 21, ayat 12 sampai 15. Lukas 17 ya. Santai teman-teman. Ya maaf ya kalau agak lambat. Boleh. Lukas 17 nomor 13 12 ya. 12 sampai 15. Oke. Aku abis ngelewatin anjing, Nah, di sini bunyinya gini nih teman-teman, ya. Lukas 5 ayat 12 sampai 15. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengeluarkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Oke. Itu Bang, itu. Oh, pakai 1928 gitu. Ayo, berani mau panggil. Ngapain aku dikembar? Sipa. Siapa? Sipa. Ayo, oke. Nama Una Sipa. Sukses tahu anak ini mau keluar kan? Ya udah ke apa biar tahu. Oke, sabar teman-teman ya. Ini Yesus yang sedang Oh, kok beda ya sama yang tadi ya? Yesus yang sedang birahi membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan kambing, domba dan lembu mereka, kecuali seekor keledai muda yang tertambat pada sebuah tiang untuk memuaskan nafsu birahi Yesus. Yohanes 2:15. Yesus berkata kepada muridnya, "Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan bila ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu mencuri keledai itu? Jawablah, Tuhan Yesus memerlukannya karena Yesus sedang birahi. Setelah selesai melepaskan birahinya, Tuhan Yesus akan mengembalikannya segera ke sini." Ampun.
Ada ya kayak gini ya. Netizen ini tahu kali lah mereka nih. Ayat-ayat kayak gini. Netizen, saya mau nanya nih, dari mana nih kalian tahu nih ayat kayak gini? Aduh, kalah ilmu saya nih serius. Banyak belajar aku nih dengan Bani Taiping ini. Binatang pun debat juga. Iya, aduh. Enggak bang, ini bukan kitab suci kalau menurut saya. Kalau isinya kayak gitu, itu kitab ternoda namanya bang. Kejadian 19 ayat 29. Sabar ya teman-teman ya. Oke, ini kita baca ya. Ini yang request tadi dulu. Request ini ya. Kejadian 19 ayat 31 sampai 36. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah ayah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mantap ini. Banyak ini pengetahuan teman-teman yang di bawah ini. Teman-teman jangan sempat ya teman-teman ya terpengaruh dengan ayat-ayat kayak gini. Aduh, parah. Oke lah teman-teman ya. Sebelum saya turun nih, saya minta sama teman-teman nih, bantu dong follow akun saya ini ya. Teman-teman bantu follow akun kita di sini. Ada Bang Bang Abi ya, ada Bang Handi dan ada saya pribadi. Ayo teman-teman bantu dong follow ya, supaya kita ini tetap nih. Apalagi saya mau ngambil ilmunya teman-teman ini, masalah ayat-ayat seperti tadi itu. Mantap itu. Oke, makasih lagi dong teman-teman ya. Bantu follow lagi teman-teman. Oke, makasih yang udah follow ya. Makasih. Ayo lanjut lagi teman-teman ya. Makasih yang udah bantu follow. Ayo teman-teman, masih ada beberapa nih. Ada 100 lebih nih kan kita di sini. Kenapa akunnya jadi begini, Bang? Kenapa akun saya, Bang? Ini akun kedua saya, Bang. Akun yang pertama tidur dah, Bang. Udah tidur. Ini akun yang kedua ini, Bang. Kemarin udah banyak sih gitu. Kalau akun yang ini baru belum nyampe 1000 nih.
Maka minta bantuan sama teman-teman ya untuk cepat capai 1000 teman-teman. Di sini ada 100 lebih ya, ada 100 orang. Ya saya tetap bang, tapi Syiahnya sekarang itu nggak ada yang apa lagi saya lihat gitu. Pokoknya nanti kalau ada Syiah macam-macam lagi, teman-teman boleh ya bantu nanti chat atau DM saya nanti. Kalau memang ada Syiah-Syiah yang meresahkan, saya siap kok. Saya selalu menyediakan diri. Ya Bang Mamik, terima kasih ya untuk teman-teman, silahkan boleh di follow. Oke, makasih yang udah follow saya ya. Semoga yang hubungan silaturahmi kita tetap terjalin. Oh Kak Devio, makasih, nanti saya follow balik ya, yang follow hari ini nanti saya follow balik nanti insyaallah. Iya dia itu bang jujur, si Nahnu ini selalu saya datang dia blokir saya terus bang. Saya kan kadang-kadang suka ngintip-ngintip gitu dari belakang layar atau dari dalam. Itu kalau dia udah tahu saya di bawah itu langsung diblokir saya keluar. Oke Bang Ijo, insya Allah Bang ya. Makasih teman-teman yang udah bantu support ya. Insya Allah nanti pokoknya apabila ada pergerakan Syiah yang dilihat teman-teman yang sudah mulai meresahkan, maka silahkan ya teman-teman ya. DM saya nanti, kirim linknya, akan saya masuk ke situ nanti dengan akun baru supaya mereka nggak tahu. Cara follow ke mana bang? Ya abang klik foto profil saya ini, nanti muncul di situ di paling atas kan ada pemberi hadiah. Abang klik lagi sekali lagi yang bagian atas itu, profil saya yang di atas itu nanti keluar, nanti ikuti gitu bang. Oh Sif, ya makasih bang Sif ya, laki-laki berarti bang ya. Ya makasih bang Sif. Semoga berkah selalu bang ya. Ini sudah saya Bang Sif sudah saya ikuti bang ya. Silakan bang follow balik saya bang. Ini untuk Bang Kustia ya. Sekarang saya follow abang, nanti kalau abang keluar dari room ini nanti follow balik saya, nggak apa-apa gitu aja. Udah saya follow balik bang ya. Udah saya follow abang. Tukar nama logika. Bukan saya nggak mau nukar bang. Gini loh, ini nama saya yang sekarang ini ada filosofinya bang. Jadi oten-oten itu ya, bahkan kalau saya suruh baca nama saya, mereka tuh akan langsung kena gitu, kena mental. Di situ contohnya saya bilang gini, coba kamu baca nama saya, pasti otomatis dia nggak bisa dong gitu kan, karena ini kan huruf mati semua. Nah di situ saya bisa kenakan mental dia. Gimana kamu mau diskusi dengan saya, nama kamu aja nama saya aja kamu nggak bisa baca kan gitu. Wong Pehong ya, Wong Shangzhen tak ada tuh, Tongjing Shang Dayo yan tuh. Wong Pehong. Oh ibu, waduh. Ya alhamdulillah saya bergerak di bidang jamaah tabligh bang. Tapi saya saya kalau mazhab ikut Imam Syafi'i ya. Kalau di Indonesia ini ya saya ikut bergerak itu NU bang. Tetapi kalau untuk di bidang dakwah ya, untuk di bidang dakwah saya ikut aktif di bidang jamaah tabligh yang keliling-keliling dari rumah ke rumah. Untuk mazhab saya ikut Imam Syafi'i, kalau untuk itu saya ikut NU bang ya. Ya nafi isbat, itu kan bagaimana kita itu betul-betul ya ingin membersihkan hati kita itu dari sifat-sifat itu percaya kepada makhluk ya. Janganlah percaya kepada makhluk, tetapi percayalah kepada Allah.
Jangan pernah meminta kepada makhluk tetapi memintalah kepada Allah. Jangan pernah berharap kepada makhluk tetapi berharaplah kepada Allah. Jadi kita tauhidnya di sini harus betul-betul bagus ya Bang ya. Kita harus percaya seluruh makhluk itu tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, tetapi yang bisa memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus nafi isbat ini ya, di mana kita menafikan yang namanya makhluk dan hanya menisbatkan Allah Subhanahu wa taala saja. Contohnya, api tidak membakar. Yang membakar itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan api Allah bisa membakar sesuatu, tanpa api pun Allah bisa membakar, seperti itu. Itu nafi isbat. Pisau itu sifatnya memotong, ya. Tetapi kalau kita nafi isbat itu, pisau itu tidak bisa memotong. Yang bisa memotong itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan pisau Allah bisa memotong, tanpa pisau pun bisa memotong Bang gitu. Karena apa? Pisau dengan memotong ini dua makhluk yang berbeda gitu. Ada contoh-contohnya seperti zaman Nabi Ibrahim dibakar ya selama 40 hari 40 malam. Tetapi yang namanya api ini tidak bisa membakar, maka dia tidak mampu menyentuh daripada kulit Nabi Ibrahim. Jangankan kulitnya Bang, satu helai bulu yang ada di badannya saja tidak terbakar. Nah itu yang namanya nafi isbat. Jadi meniadakan makhluk dan hanya mentauhidkan Allah SWT. Gitu. Mantap Bang, mantap, Masya Allah. Kita ciri. Ini selagi teman-teman nih pada ada aktivitas nih Bang hostnya juga ya. Jadi mohon maaf teman-teman ya. Ini room diskusi tetapi karena hostnya lagi istirahat ya saya isi aja gitu ya. Hostnya lagi istirahat, Bang Handi juga. Jadi ayo teman-teman, di sini ada 105 orang ya. Ayo bantu follow akun saya supaya cepat capai 1000 teman-teman. Silakan teman-teman yang ada di sini dibantu follow akun saya teman-teman ya. Supaya cepat capai 1000. Oke Bang Andika, selamat bergabung. Bila ingin melihatkan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya, jangan berbincang jawab. Kiti, kiti, kiti. Halo. Oh jadi itu? Tahu. Aijo, apijo. Ya ayah bisa dikunci. Ayah. Ya ayah. Ya apaan? Makasih teman-teman ya yang udah bantu ya. Follow ya. Itu lagi siang. Bangun di mana? Kemana? Teman-teman di sini beberapa menit lagi maghrib. Saya izin pamit undur diri dulu. Insya Allah nanti saya gabung lagi lah di Rumbang Abi nih kalau masih ada tempat yang kosong. Soalnya persiapannya teman-teman ya. Saya mau persiapan dulu ke masjid ya. Saya tempatnya tinggalnya di Riau, Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu. Di sini maghribnya itu jam 18.30-an lah. Sekarang udah 18.19. Jadi persiapan sekalian lah. Saya pamit undur diri dulu. Bang Hos, insya Allah nanti saya gabung lagi Bang Hos ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kil, ini sih yang jas merah-merah apa sih Kil? Ini yang jas merah-merah apa? Jas merah-merah. Oh itu kayak handset gitu. Udah gak apa-apa, gak usah di-cas lagi Kak. Tutup di mana? Tadi kan ada. Di bak.
panjang. Untuk ini. Ah, gak usah, kalau nggak bisa itu tidak bisa. Mau kan, ukuran gua. Apa ini orang ini juga Patrick? Namaku Patrick. Ini SpongeBob. Hijau. Itu coba tuh. Enggak. Kita nanti aku cari. Gimana? Kalau dimasak kan beda, aku nggak tahu juga. Nah, Beda. kalau tahu. Nah, dulu beda. Tadi kan bilang. Oh, jadi lu boleh pakai apa? Nggak tahu kan. Kan? Dia apa dia bilang? Tante yang beli itu. Habis itu terus si apa? Habis itu tante beli apa tuh pas di Madura tuh tante beli rokok. Rokok? Iya rokok sama aku jajan.
Udah buat kakak adik sama mbak aku. Lagi dengar air cerita. Terus katanya kalau begitu itu kan ada kayak ada suara gitu. Itu suaranya kayak dari surga itu. Ah. Apaan orang nggak ada kucing berantem? Ya ada ini. Pipi juga nggak ada.